Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok governansi digital yang terdiri dari Tri Nilam Cahya Mulyani, Lita Wahyu Triana, Rahmania Nur Purwanti, Fatma Nikmatun, dan Nabila Putri Andini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis website dan media sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghimpun dan menerima aspirasi serta keluhan masyarakat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulon Progo, beserta satu kota yaitu Yogyakarta. Dalam menghimpun aspirasi maupun aduan dari masyarakat, pemerintah daerah DIY memiliki website yang bernama e-Lapor. Di dalamnya terdapat dua jenis aduan, yaitu yang pertama, aduan pelayanan publik, yaitu tempat bagi masyarakat untuk mengajukan aduan umum mengenai pelayanan publik Pemda DIY. Sedangkan yang kedua adalah whistleblowing system, yaitu tempat masyarakat untuk melapor secara rahasia tentang KKN, gratifikasi, serta pelanggaran undang-undang. Sampai saat ini, sudah terdapat 1.701 aduan yang telah ditindaklanjuti oleh Pemda DIY. Next. Ya, selanjutnya kabupaten pertama yang akan dianalisis yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Berikut adalah profil singkat Kabupaten Gunung Kidul. Untuk media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yaitu terdiri website, Instagram, Facebook, channel YouTube, serta email. Lalu, dalam menerima aduan dari masyarakat, Pemda DIY atau lebih tepatnya Kabupaten Gunung Kidul mengandalkan website yang di dalamnya terdapat menu aduan. Ketika masyarakat hendak mengajukan aduan dan mengeklik tombol aduan, akan terintegrasi langsung dengan website lapor. Lalu selanjutnya berikut adalah media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, yang terdiri dari Instagram, Facebook, serta channel YouTube. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul secara rutin membagikan informasi mengenai kegiatan maupun informasi-informasi yang terkait dengan pelayanan publik. Namun, apabila dianalisis, tidak terdapat komunikasi dua arah karena masih sedikit masyarakat yang terlibat dalam pengaduan maupun penyampaian aspirasi melalui kolom komentarnya. Berikutnya, saya akan memaparkan analisis mengenai lapak aduan masyarakat di Kabupaten Sleman. Sleman adalah sebuah kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 57.482 hektar, atau sekitar 18% dari luas provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Secara administratif terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun. Untuk mewujudkan Kabupaten Sleman yang lebih baik, masyarakat dapat menyampaikan informasi, laporan, aduan, saran, dan masukan dengan adanya Lapor Sleman. Tujuan Lapor Sleman yaitu agar terdapat kolaborasi pemerintah dengan masyarakat untuk pembangunan di Kabupaten Sleman. Sebagai inisiatif Sleman Smart Regency, penyampaian laporan, aduan, saran, dan masukan dapat melalui yang pertama, aplikasi Lapor Sleman. Yang kedua, melalui website lapor.slemancup.go.id. Yang ketiga, melalui email lapor@slemancup.go.id. Yang keempat, melalui Facebook Pemkab Sleman. Yang kelima, melalui Twitter @kabarsleman. Yang keenam, melalui Instagram @kabarsleman. Dan yang ketujuh yaitu melalui hotline SMS dengan nomor yang tertera sebagai berikut. Kemudian analisis pelayanan pengaduan Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh melalui update informasi akun Twitter Pemkab Sleman, pemerintah Kabupaten Sleman telah menerima sebanyak 2.220 aduan melalui pelayanan pengaduan Lapor Sleman. Dari jumlah tersebut, sepanjang 95,33% aduan telah ditindaklanjuti atau terselesaikan. Berikut jumlah aduan per kanal selama Januari sampai Desember 2019. Sebanyak 26,57% melalui aplikasi Lapor Sleman. Yang kedua, 25,13% melalui Twitter @kabarsleman.
17,77% melalui website Pemkab Sleman, 15,66% melalui akun Instagram Kabar Sleman, 7,85% melalui Facebook, 3,01% melalui SMS, 2,69% melalui spam lapor, dan yang terakhir 1,30% melalui email lapor Sleman. Dengan 5 topik aduan terbanyak, yaitu yang pertama mengenai kependudukan, berkaitan dengan KTP, akta, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berkaitan dengan infrastruktur, ketiga berkaitan dengan perhubungan, keempat lain-lain, dan yang kelima yaitu berkaitan dengan lingkungan hidup, terkait sampah, limbah, dan lain sebagainya. Analisis pelayanan pengaduan Kabupaten Sleman pada tahun 2020. Total aduan sebanyak 2.474. Pada periode Januari hingga Juni terdapat aduan 1.907. Sebanyak 1.680 aduan sudah ditanggapi atau terselesaikan dan sisanya 225 belum ditanggapi atau masih dalam proses. Pada periode Januari hingga Juni, dengan rincian aduan 521 aduan disampaikan melalui Instagram, 435 aduan melalui website, 365 aduan melalui Twitter, 359 aduan melalui aplikasi Lapor Sleman, dan 100 aduan melalui Facebook Pemkab Sleman. Kemudian analisis pelayanan pengaduan Kabupaten Sleman tahun 2021. Pada tahun 2021, website Lapor Sleman Surat Warga mencapai 3.175 jumlah aduan per tanggal 24 September 2021. Aduan tercepat ditanggapi pada hari yang sama setelah aduan terkirim, tercatat pada website yaitu tanggal 14 September 2021. Aduan tersebut terkait dengan perbaikan jalan menuju rel kereta api Kalasan, dan tanggapan paling lambat dibalas setelah 11 hari pengiriman aduan. Tercatat pada tanggal 3 September 2021 yang baru dibalas pada tanggal 14 September 2021. Aduan tersebut terkait dengan penerimaan bantuan sosial masyarakat. Sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2021, jumlah aduan terus mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebanyak 2.228 aduan, tahun 2020 sebanyak 2.474 aduan. Kemudian pada tahun 2021 sebanyak 3.175 aduan. Kemudian terdapat analisis media sosial berupa Facebook, Twitter, dan Instagram pemerintah Kabupaten Sleman. 3 media sosial tersebut terus mengalami update informasi setiap harinya. Update informasi setiap hari terus mengalami kesamaan antara Facebook, Twitter, dan Instagram. Update informasi tersebut tidak hanya tentang lapak aduan masyarakat, namun informasi terbaru atau perkembangan terbaru yang dialami oleh Kabupaten Sleman. Akan tetapi, jika masyarakat ada yang menyampaikan bentuk aduan laporan melalui komentar di 3 media sosial tersebut, maka akan ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga komunikasi terjalin antara pemerintah Kabupaten Sleman dan masyarakat, yaitu komunikasi dua arah. Yang kemudian yaitu terdapat Lapor Sleman berupa aplikasi yang dapat didownload di Play Store. Namun aplikasi tersebut mendapatkan rating yang cukup rendah dari para penggunanya, yaitu 2,9. Apabila ini dibenahi, tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut penuturan salah satu pengguna aplikasi Lapor Sleman, aplikasi ini sering mengalami error yang mengakibatkan masyarakat kesulitan dalam melaporkan segala bentuk permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, tindakan lanjutan dari pemerintah Kabupaten Sleman terus gencar menggunakan media sosial untuk mensosialisasikan Lapor Sleman yang dapat diakses dalam berbagai kanal kepada masyarakat, serta berusaha sebaik mungkin untuk membalas aduan-aduan masyarakat melalui berbagai lapak aduan, media sosial, maupun website dan aplikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang website milik Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri menghadirkan platform berupa Jogja Smart Service sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan, keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat Kota Yogyakarta. Next.
Jogja Smart Service sendiri merupakan suatu aplikasi satu pintu yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara online. Namun dalam hal ini, platform Jogja Smart Service hanya bisa diunduh melalui telepon genggam masyarakat Kota Yogyakarta yang ingin menyampaikan aduannya. Next. Berikut ini merupakan tampilan dari website Jogja Smart Service yang di dalamnya terdapat beberapa aplikasi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti aplikasi kedaruratan untuk layanan kedaruratan, lalu terdapat aplikasi pengaduan sebagai media penyampaian informasi dan pengaduan, lalu ada aplikasi kependudukan dan catatan sipil, serta aplikasi kesehatan, dan masih banyak lagi aplikasi pelayanan publik lainnya. Next. Nah, di sini terdapat beberapa contoh aduan dari masyarakat yang disampaikan melalui platform Jogja Smart Service. Di sini terdapat contoh aduan dari masyarakat tentang penerangan jalan umum dan pelayanan catatan sipil terkait websitenya yang mengalami permasalahan seperti error. Lalu selanjutnya, nah pada foto atau gambar yang pertama ini, di sini terdapat penjelasan terkait di mana pelapor berada atau permasalahan yang dilaporkan tersebut. Lalu di bawahnya sendiri terdapat timeline pengaduan. Di situ terdapat informasi tentang waktu pelapor menyampaikan aduan, lalu informasi terkait admin yang menerima aduan tersebut, dan tindak lanjut dari petugas serta respon dari petugas. Jadi di situ tertera waktu-waktu atau timeline dari aduan tersebut diselesaikan, mulai dari pelapor menyampaikan aduannya pada tanggal berapa dan jam berapa, lalu di sini di contoh ini admin dari JSS ini merespon aduan dari masyarakat sehari setelah aduan tersebut disampaikan. Namun pada hal ini petugas menindaklanjuti aduan dari masyarakat pada hari setelah tepat pada hari di mana respon dari admin tersebut. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa penyelesaian dari permasalahan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat diselesaikan secara tepat. Lalu di gambar yang kedua tersebut terdapat bukti bahwa petugas telah melakukan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Di situ terdapat nama dari petugas dan waktu kapan petugas tersebut menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan dan keterangan tentang permasalahan yang terjadi. Jadi berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa aduan masyarakat di platform Jogja Smart Service ini, Kota Yogyakarta memiliki keterbukaan informasi yang jelas mulai dari waktu pelapor melakukan pengaduan hingga petugas menyelesaikan masalah aduan tersebut. Namun admin pengaduan JSS tidak memiliki konsistensi waktu dalam merespon aduan. Meskipun begitu, banyak aduan yang dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Jadi di sini terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya berupa tidak ada waktu yang konsisten dalam admin menjawab aduan dari masyarakat. Lalu kekurangan selanjutnya yaitu platform yang hanya bisa diakses dengan media handphone, jadi masyarakat harus mengunduh aplikasi JSS terlebih dahulu agar bisa menyampaikan aduan. Namun di sini kelebihannya yaitu mayoritas aduan tersebut dapat terselesaikan di waktu yang singkat. Cukup sekian, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya di daerah yang berbeda.
Selanjutnya yaitu Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan sebelah utara ada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah selatan ada Samudra Indonesia, sebelah timur ada Kabupaten Gunung Kidul, dan sebelah barat ada Kabupaten Kulon Progo. Luas wilayah Kabupaten Bantul yaitu sekitar 508,85 km kuadrat, yaitu sekitar 15,905 dari luas wilayah Provinsi DIY. Dengan topografi sebagai daerah dataran rendah yaitu sekitar 140% dan lebih dari separuhnya yaitu 60% daerah perbukitan yang kurang subur. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 dusun. Dan untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, masyarakat dapat menyampaikan informasi, laporan, aduan, saran, dan masukan dengan adanya berbagai platform dan aplikasi yang telah dirancang pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga tercipta kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk pembangunan di Kabupaten Bantul serta sebagai bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Penyampaian informasi, laporan, aduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui diantaranya ada aplikasi Bantulpedia, Instagram, Twitter, Facebook, channel YouTube, ataupun email. Pada Kabupaten Bantul sendiri terdapat website pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu bantulkap.go.id. Pada halaman website tersebut terdapat dua fitur yang dapat dipilih yaitu masuk website utama dan masuk ke website Bantulpedia. Bantulpedia sendiri adalah sebuah aplikasi terpadu yang dibuat oleh pemerintah Bantul untuk mengakses layanan pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ini adalah tampilan pada aplikasi Bantulpedia. Fitur yang tersedia di dalam aplikasi Bantulpedia tersebut salah satunya ada Lapor Bantul yang disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan aspirasi, pengaduan, dan mendapatkan informasi. Fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Bantulpedia juga tersedia pada laman website sehingga tidak dapat perlu diakses dengan menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Dan sejauh ini jumlah aspirasi dan aduan masyarakat yang masuk pada Lapor Bantul ada sekitar 669.325, namun akan tetapi tidak dapat diketahui berapa jumlah pelapor dari perharinya, per bulan, per minggu, atau bahkan per tahunnya. Pada Lapor Bantul tersebut terdapat penilaian, yaitu aspek penilaian yang dapat diberikan oleh pelanggan terhadap kualitas pelayanan pada fitur tersebut. Dari aspek penilaian tersebut ada 6 indikator. Yang pertama ada pemenuhan persyaratan, indikator kedua ada kecepatan tindak lanjut, yang ketiga ada substansi tindak lanjut, yang keempat ada perlindungan identitas, kelima ada bukti tindak lanjut, dan yang keenam ada penggunaan bahasa. Sedangkan untuk platform media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat agar bisa berinteraksi dengan pemerintah Kabupaten Bantul yang akan terhubung langsung dengan ODP terkait diantaranya ada Instagram, Twitter, Facebook, channel, YouTube, dan juga email. Dari beberapa media sosial yang tersedia dapat diketahui bahwa Kabupaten Bantul telah melakukan update kegiatan yang dilakukan per hari secara rutin. Untuk media sosial Instagram sendiri, sudah terjadi interaksi dua arah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dilihat dari komentar yang telah ditanggapi oleh pemerintah itu sendiri dari masyarakat. Akan tetapi untuk Twitter, Facebook, tidak terdapat interaksi dua arah yang terjadi dan hanya komentar yang tersedia dari masyarakat namun tidak ditanggapi oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ibu kotanya adalah Wates. Pengaduan tentang layanan pemerintahan di Kabupaten Kulon Progo dapat disampaikan melalui SMS ke 1708 dengan format Kulon Progo spasi isi aduan dengan biaya SMS normal berlaku. Yang kedua yaitu dengan mengunjungi website lapor.go.id dan yang ketiga yaitu melalui aplikasi mobile SP4N Lapor. Berikut ini merupakan website lapor pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Lapor ini merupakan sarana penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.
Fitur-fitur yang terdapat pada website pelapor yaitu yang pertama, anonim, merupakan fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu rahasia, seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik. Yang ketiga yaitu tracking ID, yaitu nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu alur kerja lapor. Yang pertama ada pelaporan. Masyarakat dapat mengirimkan laporan pada lapor melalui berbagai media termasuk situs lapor.go.id, SMS ke 1708, dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator lapor untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke instansi terkait paling lama 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan. Yang kedua yaitu tindak lanjut pelaporan. Lapor akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi tersebut memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan. Yang ketiga yaitu penutupan laporan. Laporan dianggap selesai jika sudah ada tindak lanjut dari instansi terkait dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor di halaman tindak lanjut laporan. Di website lapor ini terdapat tabel statistik. Tabel statistik berfungsi untuk memberikan informasi mengenai statistik laporan yang masuk. Namun, tabel statistik ini tidak dapat diakses sehingga tidak dapat mengetahui jumlah aspirasi dan pengaduan serta tindak lanjut pemerintah mengenai aspirasi dan keluhan masyarakat. Media sosial yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo yaitu Instagram dan Twitter. Instagram Kabupaten Kulon Progo yaitu @kap_kulonprogo dan Twitter @kap_kulonprogo. Pada akun media sosial tersebut, baik Instagram maupun Twitter, pemerintah Kabupaten Kulon Progo aktif memberikan informasi kepada masyarakat serta aktif membalas komentar dari masyarakat sehingga komunikasi dapat terjalin secara dua arah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.